lagi ke house secara bisnis nih bro, mungkin Oke. buat teman-teman di sana lebih belajar. Ya itu sih, kalau gue ngeliat kan, gue tadi setuju sama lo nih, yang F&B yang kita mau garap pasar ke B ke bawah. Ya ibaratnya memasyarakatkan minuman enak gitu ya. Oke, ini betul. kan. Ya kan betul, bisa dibilang betul. gitu lah Bisa, ya. betul. Nah, kalau lo ngelihat F&B sekarang, selain ya minuman ya udahlah, biar lo jadi rajanya lah gitu. Oke, Mungkin oke. kalau dari pandangan lo nih, kira-kira ada opportunity F&B apa aja nih yang bisa kita garap nih di pasar tersebut yang belum ada nih, kalau dari Oke. pandangan lo? Di pasar yang sama-sama haus nih. Ya B ke bawah itu Ke lah bawah ya. ya. Oke. Ya sebenarnya ya kalau boleh jujur nomor 1 tetap ayam gorengan ya. Gue ngefans sih, ayam Iya. goreng gerobak gitu ya. Iya, betul. Di sana lah, Go Chicken. Itu gila itu sih menurut gue tahu beberapa brand ya dari yang orang-orang tua gitu kan sampai anak muda yang bikin itu omsetnya puluhan miliar juga gitu buat ayam goreng. Jadi menurut gue itu market yang nggak ada habisnya, dan menurut gue dan sampai sekarang pun masih banyak yang bisa diolah ya buat si produk ayam goreng itu gitu kan. Walaupun eksekusinya agak lebih rumit daripada minuman ya. Kalau ayam goreng itu kan tetap ada skill ngegoreng atau apa bla 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 gitu kan. Buat duplikasinya agak susah. Kalau minuman ini lebih mudah untuk kita duplikasi ke cabang-cabang, untuk ekspansi, untuk growth cepat tuh lebih mudah gitu kan. Oke. Tuh. Martabak juga masih oke bro. Masih oke ya? Martabak gila itu martabak. Itu nggak ada matinya tuh? Nggak ada matinya martabak. Nah, saya kan dulu sempet tuh kayak, oh banyak martabak itu, tapi gue ngeliat juga kayaknya udah mulai nggak se-hype dulu. Tapi masih actually still growing. Nah, yang sunset tuh martabak yang mahal. Oh. Yang topping apa sih kayak martabak bos apa gitu Iya, yang ya? 80.000 ke atas deh. Oke. Tapi kalau yang martabak yang 20.000, 30.000 itu yang gede. Itu dapat gede. 30.000 gede ya? Oh, itu oke tuh ya. Buat di market itu ya kan daya belinya mereka di situ kan. Oke. Itu masih gila. Belum ada brandnya tuh? Lokal. Dia mungkin misalkan biasanya di Bandung ya. Bandung brand itu dia punya sekitar 10 cabang gitu kan. Oh, tapi local each city gitu Iya, ya? lokal. Belum ada yang nasional. Gue lihat dulu mulai ada yang brand yang ya tapi franchise lepas sih. Ada. Gue boleh nyebut merek gak? Ya kalau nggak jelekin sih boleh. Oh iya, bagus. Si martabak Pecenongan 78 tuh. Oh, gue suka tuh. Itu gila Itu itu. enak tuh. Iya, gue ke Semarang ada, anjrit. Gue ke Surabaya ada juga. Ada ya? Gue ke Solo ada. Gue pikir nih gila banget nih gitu kan. Gue nggak tahu ya, karena gue tahu dua martabak tuh punya teknik khusus, susah loh itu. Maksudnya buat mencapai standarisasi yang benar ya. Iya. Tapi kayaknya mereka berhasil aja tuh. Oke. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman kan sekarang banyak tuh yang kayak, oh mau bikin bisnis apa? Kopi lagi. Iya. Sekarang ini opportunity ayam goreng martabak masih bisa ya? Masih gila itu, masih gila. Lo nggak mau masuk situ? Gue fokus dulu deh. Ibaratnya haus tuh belum hatam. Belum hatam. Belum hatam. Gue nggak mau beralih dulu, nggak mau selingkuh dulu lah. Karena gue pikir opportunity-nya gede banget ya haus tuh. Misalnya Indonesia itu kan 70% market sebenarnya market middle low. Dan itu ya dari Sabang sampai Merauke banyak banget market yang bisa kita garap. Terrepresentasikan dengan konten-konten televisinya lah. Betul ya, iya betul. Belum lagi ya Southeast Asia lah ya kan, contohnya kayak Malaysia, mungkin Brunei gitu kan. Kamboja gitu. Iya. Bahkan sebenarnya kalau lebih mau dicoba gali lebih dalam, Afrika juga oke. Karena jujur aja tahun lalu ada dari Mesir yang kontak kita. Ngajakin kita partnership sama mereka untuk buka house di sana. Mesir. Iya, kan panas di sana. Panas dan secara market sama Indonesia sebenarnya. Tapi nama brandnya nanti house atau bahasa Mesir? Nah, gue nggak tahu deh. Gue tolak sih waktu itu karena gue pikir maksudnya bro ini gue belum hatam nih. Gitu. Jakarta waktu itu belum hatam gitu kan. Jadi gue the name of the game is fokus sih menurut gue. Fokus gitu. Walaupun kesannya F&B kesannya mudah gitu, tapi complicated juga sebenarnya. Fokus sih penting. Iya sih, apalagi kalau kita ngomong fokus kan, lo sekarang apa? Masih Jakarta semua atau apa nih? Akhir bulan ini baru mau mulai masuk Surabaya. Sekarang sih udah Jabodetabek dan Bandung. Oke, so basically ya lo fokusnya awalnya Jabodetabek. Betul. Apakah
Apa sih alasan lo waktu itu? Since tadi kan lo mention fokus tuh. Apakah in terms of logistics atau effort apa sih yang paling berat sebenarnya untuk lo actually keluar dari daerah tersebut? Bener sih, satu logistik. Biaya logistik ya, kalau kita terlalu sporadis kan mahal. Kedua, masalah kontrol gitu kan. Artinya kan buka toko tuh gampang. Menjalankan tokonya kan yang susah. Kan perlu ada kita harus visit, kita harus kontrol apa segala gitu kan. Kalau misalkan terlalu sporadis, wah itu ibaratnya ya nggak kekontrol toko-toko kita yang terlalu jauh gitu. Jadi in terms of itu sporadis, kita fokusin kita daerah-daerah yang bisa ke cover sama kita dulu nih. Sambil kita pelan-pelan kuatin organisasi kita. Jadi waktu itu pertimbangan kita tuh jangan sampai pertumbuhan bisnis kita mengalahkan pertumbuhan organisasi kita gitu. Jadi pengennya kita berjalan seimbang. Jangan sampai gue belum kuat ngangkat beban 50 kilo gitu kan. Gue paksain tuh gitu kan. Ini seleo gitu kan. Jadi mendingan kita pelan-pelan. Kalau nge-gym kan gitu kan ya. Dari 5 kilo dulu 10 kilo gitu. Sama sih dua-duanya, both ways lah. Kebanyakan resource juga tapi marketnya nggak ada juga sulit ya sebenarnya kan. Tapi kalau in terms of let's say other than logistik gitu, kalau bayangan lo nih, kalau secara marketing effort atau secara I don't know HR ya, kalau lo keluar, kira-kira challenge apa tuh bro yang bisa muncul ya? Kalau keluar, sorry mas, gue keluar tuh keluar. Tadi kan lo kan keluar di Botabek ya. Iya. Bukan Mesir tadi ya. Kalau gue sih paling yang kerasa di house ya waktu itu di middle management nih waktu itu. Artinya middle management berarti udah levelnya area manager yang apa sih namanya mensupervisi si toko gitu kan. Nah kalau misalkan kita keluar terlalu cepat dan terlalu jauh, si middle manajemennya itu belum deket sama kita juga gitu kan, sama HQ. Nah gue pikir itu kayak apa ya, kayak akan ada lost communication atau lost contact sih gitu. Jadi kita waktu itu tuh sebelum kita keluar, kita justru kuatin fondasi di level middle manajemennya dulu. Dan itu waktu itu nggak bisa kita kembangin secara organik. Karena kan itu cepet banget ya, 2 tahun setengah udah segini gitu ya. Dan kalau kita mengharapkan kader internal kita untuk tumbuh leadership-nya dalam waktu secepat itu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Even lo mau hijack dari perusahaan luar let's say kompetitor gitu juga nggak segampang itu ya. Itu seperti yang kita lakukan gitu. Artinya waktu kita mengharapkan kader internal kita itu tumbuh seiring bisnisnya haus, itu ternyata nggak bisa dikarbit tuh. Experience tuh nggak bisa kita harapkan. Experience skill tuh bisa melesat dalam waktu cepat itu. Akhirnya yang kita lakuin ya bener, kita datengin orang-orang yang punya value, experience dan skill dari luar untuk level yang punya leadership untuk mimpin toko dari perusahaan teman-teman lain lah ya. Betul. Karena kalau mengharapkan, waktu itu kita pernah coba tuh, ibaratnya gini, simpelnya gini ya. Si A misalkan jadi crew store ya, jadi barista ya misalkan. Gue buka toko kan banyak tuh. Dalam waktu cepat dia harus jadi store manager gitu kan. Lalu makin banyak buka toko lagi, ada yang baru masuk ya berarti dia harus naik lagi dong. Dia harus jadi area manager. Maksudnya jadi area manager dalam waktu 3 bulan kan nggak mungkin banget tuh bro. Iya sih. Artinya untuk jadi barista aja dia belum layak gitu misalkan. Ini udah disuruh tanggung jawab yang lebih gitu kan. Nah itu yang menurut gue kita atasin dengan tambahan teman-teman dari luar gitu kan, yang bisa bawa skill leadership gitu kan. Oke. Gitu sih. Tapi gue juga penasaran nih bro, lo kan jual murah banget betul. minuman lo. Tapi kayak COGS lo dengan kompetitor lo yang main di market B harusnya mirip-mirip nggak sih? Apa enggak? Waktu awal beda banget, Beda banget, saya lo jauh lebih murah gitu? Enggak, maksud gue waktu satu toko kan gue belum punya bargaining power ya untuk membeli dalam jumlah banyak ya, volume ya gitu kan. Waktu itu cukup besar COGS-nya. Walaupun kan kebetulan partner gue
dia orang FMCG, dia orang apa namanya perusahaan susu multinasional lah ya. Jadi sebenarnya dari awal kita udah beli ke pabrik gitu, walaupun satu toko gitu kan, itu privilege khusus banget lah. Jadi walaupun kita waktu itu udah dapat harga bagus, COGS kita tetap cukup besar karena kita boleh bilang bahan baku yang walaupun market kita middle low, bahan baku yang kita gunakan itu sama teman-teman yang jualan di mall gitu. Karena apa namanya? Ya kita punya prinsip kita nggak mau jualan produk yang kita sendiri nggak mau konsumsi lah ibaratnya. Jadi kita benar-benar standar bahan bakunya bagus. Nah seiring dengan waktu ya kita punya bargaining power yang besar untuk pembelian volume bahan baku. Dan kita ada waktu untuk R&D, untuk mensubstitute bahan-bahan pokok utama ya. Itu gitu. Akhirnya sekarang sih kurang lebih agak-agak mirip lah dengan COGS-nya sama teman-teman lain yang jualan di mall. Ya kita masih agak lebih besar dikit lah. Oke, gitu. Jadi intinya kalau bikin, I guess kalau mau bikin bisnis F&B ini jangan terlalu terpatok sama COGS itu bahasa Indonesia apa ya? HPP. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi, gue ngomong COGS tadi orang bingung lagi. Harga pokok produksi jangan terlalu terpatok di situ di awal karena eventually the more kalian berkembang, bertambah kan ya ada penurunan lah ya. Betul. Oke, so in terms of marketing sendiri, kan tadi kan kita ngomong pasar lo BC nih. Strategi apa sih yang paling ampuh lah buat lo sekarang nih untuk bisa approach pasar tersebut? Marketing communication kali ya? Ya, mungkin kalau dari alay receh gitu. Tahu. Nah gitu lah. Ya kan? TikTok dan lain-lain lah gitu. Oh, lo bikin? Baru mau joget-joget gak? Hah? Lo nya joget-joget gak? Lo joget-joget bro? Ntar gue bilang botak TikTok lagi. Kagak. Jadi bener sih, maksud gue bener banget tuh ya alay lah ya gitu kan. Tapi mungkin untuk bahasa itunya kita ngomongnya lebih apa ya? Lebih receh kita ngomongnya ya. Jadi secara komunikasi kita banyak ngomong jokes receh, yang ringan-ringan, jadi nggak yang berat-berat lah. Jadi yang relate sama mereka gitu. Makanya kita juga partnership juga sama dagelan gitu kan. Nah gitu. Jadi bener banget in terms of marketing communication ya kita bikin yang easy to understand banget lah. Podcast Mas tuh dengerin nggak? Dengerin podcast. Receh nggak? Receh. Kolaborasi dong. Apa? Boleh banget. Portfolio gue juga. Boleh. Gitu. Oke, so level of receh itu sejauh apa sih? Level of receh kan ya. kadang ada receh. Wah, pokoknya gue kadang ini receh ada yang terlalu receh parah. Nih level of receh itu separah apa nih? Contohnya. Contohnya. Jadi gini, misalkan market house kan banyak kan perempuan ya. Gitu. 70% lah perempuan. Mungkin boleh bilang cukup banyak juga ABG apa ya ngomongnya, cabai-cabean lah ya. Waduh. Cabai-cabean. Ya maksudnya anak itu ya anak remaja putri segitu ya. Teenager lah. Teenager gitu kan. Mereka kan suka datang ke toko gitu. Kebetulan ada beberapa crew store kita yang agak lumayan good looking lah. Nah mereka tuh suka good looking masih cowok-cowok barista gitu. Iya, cowok baristanya lumayan good looking lah ya. Terus mereka tuh suka naksir kali ya, apa titip salam atau bla 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 gitu. Nah itu kita olah itu gaya komunikasinya. Jadi kita bikin satu persona Babang Tampan gitu kan. Jadi si crew store itu kita namain Babang Tampan House gitu. Jadi gaya komunikasi kita di sosial media tuh kayak ngegodain si teenager putri gitu kan. Jadi mereka kadang curhat, kita di DM message tuh kita layanin apa segala gitu. Jadi ya kayak gitulah sampai intinya agak sedikit apa namanya? Ya itu bukan menggoda ya, apa namanya? Bukan flirting juga sih, kayak goda bercanda ya. Bercanda sama mereka ya kayak gitu-gituan lah gitu kan. Neng misalkan main dong ke toko abang nih gitu kan. Kayak gitu-gitu. Those things works lah ya. Iya benar. Gitu. Jadi kalau ibarat di Amerika ada tuh Hooters gitu ya. Nah ini kayak Hooters tapi lebih sopan kali ya. Iya nggak sih? Hooters versi cowok. Versi cewek gitu kan. Iya betul. Oke.
Oke bro, in terms of branding, gue suka banget House. Tadi kan udah dibahas, itu something yang netral, makanya lo bisa fleksibel. Tapi yet gue merasa House tuh, it's a very humble thing gitu. Maksudnya ya nggak keren, nggak apa, tapi ya orang House semua gitu. Betul. So in terms of branding nih, lo relate diri lo House itu sebagai apa sih yang makanya tadi lo bisa approach target pasar yang lo mau ini? Gitu. Oke. Jadi yang pada awalnya kan market kita beneran ini spesifik banget buat kelas C sebenarnya. Jadi kita bikin tokonya pun dari segi capex maupun dari segi interior, ambience itu kita bikin yang ibaratnya market kita itu nggak minder kalau mereka masuk ke toko kita, gitu. Jadi mereka sudah terbiasa untuk masuk ke toko-toko seperti ini gitu kan. Nah. Itu berhasil tuh waktu itu awal-awal kita kasih. Nah tapi di tengah-tengah kita kan dapat data juga tuh dari Gojek, dari Grab bahwa pembeli kita tuh siapa aja. Dan kita lihat waktu itu ada market yang cukup customer base yang cukup besar dari kelas B, dari perumahan-perumahan yang cukup lumayan menengah lah ya. Terus kita lihat, oke ini kayaknya kita harus kembangin market juga nih, nggak cuma fokus di kelas C aja. Karena waktu itu toko kita tuh benar-benar nggak ada parkiran mobil, cuma parkiran motor doang gitu, kayak pos satpam lah sebenarnya gitu, kayak gitu, sesimpel itu gitu kan. Nah jadi kita lihat kalau kita bikin kelas B, yang pertama mereka pikirin adalah hygiene, bersih gitu kan. Jadi kita harus memastikan toko kita tuh hygiene, bersih, terang gitu kan. Jadi supaya mereka tuh yakin, walaupun ujungnya mereka beli dojo juga sebenarnya. Tapi kita harus pastikan itu. Makanya di awal 2020 kita sebutnya House 2.0 lah ya. Kita bikin store yang lebih besar biar ada parkiran mobil 1 atau 2. Dikasih AC biar kayak convenience store lah ya, kayak ya Indomaret, Alfamart gitu kan. Jadi waktu itu kita berpikir, ini kan market kita udah mulai B dan C. Toko seperti apa ya yang bisa memfasilitasi dua market yang berbeda ini bertransaksi dalam satu atap yang sama tanpa mereka risih gitu. Dan waktu itu gue pikir kan selama ini udah ada ya Indomaret sama Alfamart, menurut gue itu kalau kita kelas B-nya belanja itu udah biasa tuh, kelas C-nya ada bocil-bocil beli ale-ale atau kayak gitu kan, beli lollipop atau apa, atau ibu-ibu yang pakai daster pakai rollingan. Kelas B-nya ke ATM atau beli rokok beli apa dan nggak ada risih kan, artinya mereka melting dalam satu lokasi yang sama gitu, tanpa ada risih gitu. Bayangin kalau misalkan tempat atau store-nya ambience-nya kayak Starbucks mungkin ya, pasti yang level yang kelas middle-nya itu pun akan sungkan, akan minder untuk masuk ke toko itu. Kelas B nyaman banget gitu, tapi kita akan kehilangan market kita yang kelas C gitu kan. Gitu. Makanya kita desain susah ya emang sinergikan ini dua ya, karena susah. satu sama lain merasa nggak mau digabungin gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Iya kan? Gitu. Makanya waktu itu gue pikir Alfamart, Indomaret udah dengan suksesnya sih menurut gue. Itu role model lo? Role model gue. Alfamart, Indomaret. Makanya kalau lihat toko gue sekarang, itu Alfamart, Indomaret banget gitu. Dari mulai lantainya, lampunya gitu kan, dindingnya gitu kan. Lo memanfaatkan orang sudah rasa nyaman dan familiar ya. Betul, familiar. Ya, familiarity. Gitu. Biarin aja dulu Indomaret, Alfamart yang spending so much untuk membuat familiarity itu, lo tinggal manfaatkan kan. Mereka yang mengeducate market. Kita riding the wave gitu kan. Ikutin aja. Iya. Tapi benar sih, kadang gue bilang sama orang, kalau itu berhasil, lo ikutin aja nggak apa-apa, karena lo nggak usah edukasi ulang. Betul. Itu yang capek kan. Capek gitu. Menarik. Akhirnya sekarang lucu gitu, kalau di toko kita tuh ada Mercy, Mini Cooper parkir, tapi masih ada bocil-bocil yang habis main layangan bau matahari ada gitu kan. Dan mereka fine-fine aja. Gitu. Yang Mercy santai-santai aja gitu kan. Ya, kayak gitu. That's good. Udah expected lah gitu. Oke. Lo punya nasihat apa nggak buat entrepreneur sama profesional di rumah nih yang lagi nonton lo? Tapi of course, nasihat yang hipster dan jarang bro. Gue nggak mau yang kerja keras, mimpi apa, something different. Menurut gue sih gini, cari istri jangan yang cantik dulu, gitu kan. Cari istri jangan yang cantik, gitu kan.
tapi cari istri yang boleh dibilang bukan mau diajak susah ya, mau bersusah payah dulu ketika lo belum jadi apa-apa gitu kan. Nanti kalau udah lo sukses baru cari yang cantik. Waduh, ini beda nih sama Yu. Makanya tadi bilang, wah ini mirip nih sama jawabannya Yu kemarin, tapi ini agak berbeda ternyata. Waduh, lo nggak poligami kan? Gak. Bercandaan laki-laki aja, bercandaan om-om tengah baya. Tapi realitanya kayak pada gitu sih. Kayak gitu kayaknya. Ya mungkin ini nasihat yang paling jujur, terserah mau ikutin atau enggak, tapi ya pilihan lah ya. Oke kalau gitu bro, ada tambahan nasihat lain atau itu sudah cukup? Udah cukup lah, resapi aja itu. Oke, kalau gitu Mas Ufo, thank you banget udah bercerita-cerita, sharing tentang pengalamannya. Semoga teman-teman di rumah bisa belajar lah dari tadi. Jadi tadi kalau Mas Ufo bilang, kalau kalian bingung mau dapat target market, cari role model aja. Tadi kayak lo kan apa? Tempel aja Alfamart, Indomaret secara ambience gitu. Betul. Oke, kalau gitu guys, cukup sudah sesi kita hari ini dengan Mas Ufo. Terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan sesi-sesi Well Shared Fest 2021 lainnya. See you all there. Thank you Mas. Kalau gitu, pamit dulu ya kita. Bye-bye.